Halu itu sebetulnya penting ya. Jadi kita memang dalam hidup ini serba paradok. Kehidupan ini memang paradok. Misalnya begini, ketika ada sebuah teori bahwa bekerja keras itu menjadikan kita kaya, faktanya adalah bos itu lebih sedikit bekerja dan yang kaya adalah dia. Terus kemudian ada teori lagi mengatakan bahwa oksigen itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita hidup. Tapi fakta kedua menyebutkan bahwa oksigenlah yang menjadikan kita mati. Karena apa? Pembusukan itu terjadi karena adanya oksigen seperti itu. Jadi semua di dunia ini, benda apapun, hal apapun, itu mengandung dua unsur hitam dan putih ya. Jadi jangan menganggap semua itu, kalau yang putih-putih aja, enggak. Semua ada keseimbangannya, karena dunia bersifat paradok, seperti itu. Nah, sama dengan halu. Jadi apakah halu itu tidak berguna? Berguna sekali ya teman-teman. Jadi kita tuh harus juga menerapkan atau menggunakan kehaluan di dalam kehidupan kita. Dan juga sebaliknya, kita juga menggunakan logika. Jadi logika kita pakai, kehaluan juga kita pakai. Kenapa? Karena kalau dunia ini hanya logis aja, dunia ini nggak berjalan. Contoh yang disampaikan Dr. Ibu Hasan, seorang pakar neuroscience ya, mengatakan bahwa tidak masuk akal itu penting. Contohnya adalah ketika orang itu berpacaran, maka dia tidak akan bisa berpikir masuk akal, dia tidak akan bisa berpikir logis, karena otaknya sudah penuh dengan yang disebut zat-zat yang berfungsi untuk bikin dia nggak logis. Seperti misalkan endorfin ya, kebahagiaan. Jadi dia itu diliputi rasa kebahagiaan sehingga dia lupa diri, sehingga dia sampai bisa mengorbankan orang tuanya yang paling dikenal itu sudah nggak bisa di nasihati seperti itu. Dia lebih percaya orang yang baru kenal kemarin sore misalkan seperti itu, gara-gara cinta, gara-gara otaknya dipenuhi dengan endorfin, kemudian disusul dengan testosteron. Ketika otaknya sudah dipenuhi dengan testosteron, itu sudah tidak bisa dibilangin lagi seperti itu. Jadi kehaluan, ketidakmasukakalan itu juga berguna dalam kehidupan kita untuk keseimbangan. Makanya saya kalau bikin kelas gitu ya, kemudian ada orang yang memang basicnya halu ya, entah itu dari agama, entah itu dari spiritual yang mendalam seperti itu, kan biasanya kan ada sistem-sistem kehaluan ya. Misalnya dia percaya pada sesuatu yang bersifat tidak logis itu, ya saya biarkan. Kenapa? Saya pernah dinasihati oleh teman saya gara-gara saya itu membongkar kehaluannya. Kemudian saya dinasihati, jangan dibongkar. Kenapa? Karena kalau kamu membuat dia logis, dia nggak sakti lagi. Dia akan kehilangan ilmunya, dia akan kehilangan kelebihan ataupun keajaiban yang ada dalam dirinya. Dan itu betul, saya percaya itu. Kenapa? Karena keajaiban, sesuatu yang bersifat supernatural, yang bersifat kesaktian dan sebagainya, itu memang diawali dari sesuatu yang tidak logis. Kalau kita logis, kita nggak sakti gitu loh. Kalau kita logis, kita nggak bisa ajaib seperti itu. Jadi keajaiban itu memang terjadi karena nggak logis. Kalau kita melogikakan ya kita nggak ajaib gitu loh. Maka dibutuhkan juga keseimbangan, tidak hanya logika, tidak hanya kita berpikir logis, tapi berpikir halu, itu juga dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Namun catatannya adalah ketika seseorang itu bisa berpikir logis dan dia juga bisa berpikir halu, dia bisa menggunakannya dengan presisi atau lebih tepat. Contohnya begini, kalau orang logis, dia akan berpikir masuk akal ya, sehingga apa? Dia tidak bisa dikelabui oleh sesuatu yang halu, karena dia bisa melogikakan seperti itu, dia bisa merasionalkan bahwa itu nggak benar gitu loh. Nah, tetapi pada satu sisi membuat dia tidak sakti, dia tidak memiliki keajaiban dalam hidupnya karena semua adalah matematis, 1+1=2 gitu loh. Dia nggak bisa berpikir ketika gaji misalkan 2 juta tapi hidupnya bisa cukup dan sangat kecukupan dan bahkan bisa berlebih dan bahkan bisa beli motor misalnya seperti itu. Tidak mungkin dalam kamus berpikirnya, nggak ada gitu loh. Padahal itu ada sebetulnya. Dan itu murni menggunakan kekuatan halu atau kekuatan yang tidak logis tadi. Karena faktanya ada seperti itu ya. Faktanya ada. Ada teman-teman saya yang seperti itu. Nah, hanya saja ketika kita mampu berpikir logis, itu kita bisa menggunakan kehaluan itu dengan secara tepat. Misalkan begini, halu itu digunakan ketika menguntungkan. Ketika tidak menguntungkan, ya kita logis itu loh. Contohnya, misalkan saya disuruh untuk percaya kepada seorang habaib karena dia itu keturunan Nabi, kemudian ketika saya, dan macam-macam lah ya seterusnya. Nah, saya akhirnya melogikan dulu. Apa untungnya, kemudian apa ruginya seperti itu. Ketika itu merugikan, saya nggak mau. Karena kehaluan itu bersifat merugikan, tapi kehaluan yang bersifat menguntungkan saya akan saya lakukan. Contoh, ketika saya percaya dan yakin bahwa leluhur kita Nusantara itu adalah orang-orang hebat, orang-orang jenius, orang-orang luar biasa, meskipun faktanya tidak harus seperti itu ya. Jadi kehaluan itu tidak harus sesuai fakta. Banyak sekali, mohon maaf ya, banyak sekali kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dari leluhur kita. Banyak sebetulnya, tapi bagaimana kita menciptakan realitas dalam hidup kita selanjutnya itu bergantung kepada kehaluan yang kita ciptakan di otak kita. Nah, ketika kita mampu menghargai leluhur kita, mampu menghargai pejuang-pejuang kita terdahulu yang basicnya adalah orang-orang Nusantara, terus kita merasa memiliki DNA Nusantara yang DNA-nya itu luar biasa, atau bahkan Anda berhalusinasi, Anda adalah keturunan DNA dari Lemuria, tidak masalah, tidak apa-apa, itu bagus. Kenapa? Ketika kita semakin menguatkan kekuatan persepsi, kekuatan kehaluan tentang leluhur, dan kemudian leluhur itu manitis ke diri kita, maka otak kita akan berpikir bahwa aku ini orang hebat loh, aku ini orang hebat, aku adalah titisannya para Lemuria misalkan. Ketika itu Anda gunakan untuk diri Anda sendiri, bukan untuk menyombongkan diri ya, atau bukan untuk memengaruhi orang lain, untuk percaya kepada Anda bahwa Anda adalah titisan Lemuria misalkan, itu bagus ya dalam tanda kutip, untuk
untuk mencerminkan siapa diri Anda itu tergantung pikiran Anda, tergantung apa yang Anda ciptakan di dalam pikiran Anda. Ketika itu sangat kuat tertanam di alam bawah sadar Anda bahwa Anda adalah titisan seseorang yang sangat-sangat luar biasa, maka ya ke depan itu akan bisa terjadi. Itu akan bisa terjadi. Karena apa? Ucapan, pikiran itu bisa mewujud sebetulnya. Terlepas apakah itu ucapan dan pikiran Anda itu halusinasi ataupun fakta, itu tidak peduli. Jadi pikiran bawah sadar itu tidak tahu kenyataan dan yang tidak nyata. Jadi yang tidak nyata dianggap nyata, yang nyata ya dianggap nyata. Ya semua dianggap nyata oleh pikiran bawah sadar. Ya. Makanya meskipun itu tidak nyata, meskipun itu halu, asal menguntungkan, ya itu bisa kita gunakan. Tapi kalau merugikan, nah, ya nggak perlu. Ya, kita harus logis seperti itu. Jadi kita memilih kehaluan di versi yang apa dan ketidakhaluan di versi apa. Itu kalau menurut saya ya. Contoh lagi, misalkan begini. Ketika orang-orang yang beragama Islam itu kan sangat percaya dengan yang namanya Ka'bah ya. Kalau di sana itu kan sakral ya. Nah, ini versi saya bukan berarti saya itu menolak ya, enggak. Itu kan juga sah itu. Kehaluan itu sah, jadi nggak ada yang salah sebetulnya. Nggak ada yang salah. Tapi kalau saya pribadi itu adalah saya melihat logisnya. Ya. Jadi ketika kehaluan itu merugikan saya tidak akan melakukannya. Tapi kalau menguntungkan saya lakukan. Contoh, ketika saya harus datang ke Arab misalkan, kemudian saya menghabiskan dana yang sangat banyak, terus kemudian untuk datang ke Ka'bah misalkan. Ka'bah kan batu ya, semua sepakat ya, Ka'bah adalah batu ya. Terlepas kepercayaan di kiri kanannya, ada yang percaya itu ini dan sebagainya, itu kan hanya kepercayaannya. Tapi Ka'bah adalah batu, itu sesuatu fakta yang tidak bisa disangkal. Ya. Nah kemudian ketika saya melakukan itu kan saya rugi ya, ibaratnya saya mengeluarkan dana ya seperti itu. Tapi di sisi lain saya bisa menggunakan kekuatan sugesti, kekuatan keyakinan, kekuatan keimanan itu untuk ke batu-batu yang lain. Misalkan saya ngambil batu dari sungai, kemudian ya udah itu saya meyakini atau saya mempersepsikan atau saya menciptakan kehaluan di sekitar batu kerikil itu. Tinggal kita ciptakan aja kehaluan-kehaluan di otak kita bahwa itu adalah batu super, itu adalah batu yang luar biasa. Itu kan tinggal kita ciptakan aja kalau kita sudah bermain logika ya, kalau kita sudah paham. Sama dengan misalkan Anda pergi ke dukun ya, tiap Anda pergi ke dukun itu manjur. Nah, hal itu bisa kita alihkan sebetulnya kalau kita paham. Rugi gak kalau pergi ke dukun? Oh ya rugi kan, beliin rokok, beliin ini, beliin itu kan. Bukankah kita bisa mengalihkan ke kepercayaan ke diri kita sendiri misalkan? Kalau Anda pergi ke dukun, kemudian percaya bahwa dukun itu bisa membuat masalah Anda selesai. Selesainya masalah Anda itu gara-gara keyakinan Anda terhadap sang dukun tadi, berarti bisa diubah. Anda bisa sangat percaya diri dengan diri Anda sendiri bahwa ketika Anda percaya dengan diri Anda sendiri, masalah Anda selesai. Itu pun bisa. Tetapi masalahnya adalah banyak orang memang tidak percaya pada dirinya sendiri. Orang lebih percaya pada orang lain, pada sesuatu hal yang di luar dirinya, pada seorang yang berpengaruh dan sebagainya. Dan itu tidak salah, selama tidak merugikan. Kalau Anda pergi ke dukun dan biayanya mungkin murah gitu ya, misalkan bawa rokok atau bawa uang 1 juta, tapi kemudian Anda pulang itu dapatnya 100 juta, ya tidak masalah, tidak masalah menurut saya gitu loh. Itu hanya pemicu, itu hanya sebuah apa ya, alat aja sebetulnya, alat supaya Anda memiliki keyakinan gitu loh. Nah, maka setiap orang itu punya keyakinan masing-masing. Ada yang keyakinannya kalau ke tempat-tempat angker, ke punden-punden itu kepercayaannya naik. Setelah dia itu melakukan meditasi di sana, kemudian pulang-pulangnya dapat duit atau masalahnya selesai atau dia dapat pencerahan, ya monggo, nggak masalah gitu loh. Tetapi memang keyakinan yang paling bagus ya menurut saya ya itu adalah ke diri kita sendiri. Karena apa? Karena akhirnya kita tidak tergantung pada tempat-tempat, kita tidak tergantung pada orang, tidak tergantung pada wilayah tertentu. Misalkan harus ke Arab supaya kita plong, supaya kita merasa bahwa nanti kalau mati itu nanti di surga gitu kan. Kita tidak harus tergantung pada hal-hal tersebut. Karena apa? Karena ketergantungan kita ya kepada diri kita sendiri, dan diri kita sendiri kan tidak pernah lepas dari kita. Jadi nggak perlu mencari, nggak perlu ke sungai, nggak perlu ke tempat angker, nggak perlu pergi ke dukun, nggak perlu ke Arab, nggak perlu kemana-mana. Sudah cukup dengan diri kita sendiri. Itu yang paling baik ya. Tapi fase ini memang kita harus jujur. Kalau memang belum bisa ya kita secara logika harus mencari di mana ya saya meletakkan keyakinan saya yang paling kuat tuh. Misalkan, oh kalau saya ziarah ke wali-wali itu, oh saya benar-benar merasa lega gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Saya tidak akan menghancurkan keyakinan Anda, kan itu sah gitu loh. Ketika saya pergi ke Arab, saya plong, kemudian saya merasa tercerahkan, monggo gitu loh, silahkan itu. Nah tetapi kembali lagi memang ketika orang-orang yang datang ke saya dan saya jelaskan logikanya, memang itu memang ada ini ya, ada kelemahannya sebetulnya. Kelemahannya adalah mereka kemudian tidak percaya gitu loh. Kepercayaan keyakinannya kemudian luntur gitu. Karena mereka melihat logikanya, oh logikanya kok gitu ya, kok ternyata cuma halu ya, misalnya seperti itu ya, akhirnya luntur gitu loh. Nah itu kelemahannya. Jadi semua ilmu itu ada kelemahannya. Kalau saya tunjukkan logikanya, maka Anda nggak bisa meyakini, nggak punya keyakinan. Sedangkan kalau Anda itu memang orangnya halu, orangnya itu nggak logis, itu Anda lebih mudah untuk menciptakan keajaiban seperti itu. Namun sekali lagi Anda bisa disetir, ya bisa dikuasai, bisa dimanipulasi, akhirnya seperti itu kan. Jadi kembali lagi ya teman-teman, semua ada plus minusnya. Makanya kalau yang orang datang ke saya dan dia meyakini sesuatu yang sudah dia yakini, ya saya biarkan dia meyakini itu karena dia merasa nyaman di situ gitu loh. Dan itu tidak salah sebetulnya. Hanya saja memang kalau memang itu terlalu menguras tenaga, terlalu membuat dia rugi dan sebagainya, terlalu apa ya, membuat lebih banyak kesengsaraan, ya memang saya tunjukkan bahwa itu adalah sesuatu hal yang bersifat halu atau bersifat keyakinan. Dan keyakinan itu bisa kita ubah-ubah objeknya ya. Kita hanya bisa, keyakinan itu ya satu, tinggal kita ubah aja objeknya. Mau meyakini apa? Mau meyakini batu ake ya bisa, mau meyakini keris bisa, meyakini pohon besar bisa, meyakini batu bisa, meyakini Ka'bah bisa, meyakini salib bisa, meyakini batu di sungai bisa, meyakini
bahwa motor Anda itu adalah memiliki kekuatan mistis, kekuatan supranatural, ya silakan, dan itu akan terwujud. Kalau benar-benar Anda bisa meyakini itu dengan sepenuh hati, akan terwujud itu sebetulnya. Jadi itu tinggal Anda ya.